Oke kawan-kawan, di sini kita akan membahas materi tentang himpunan. Langsung saja menuju ke materi. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dan dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Contohnya, kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta atau kumpulan nama siswa kelas 7C yang diawali dengan huruf K. Nah, himpunan ini memiliki jenis-jenis apa saja itu? Langsung saja kita simak. Jenis-jenis himpunan, ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, contohnya himpunan buah yang rasanya asin. Itu himpunan kosong. Dan lanjut, himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota, contohnya himpunan bilangan prima kurang dari 10. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta atau semesta pembicara adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta atau himpunan pembicara biasanya dilambangkan dengan S. Nah, contoh misalnya, himpunan A memiliki anggota 2, 3, 5, dan 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah sebagai berikut. S sama dengan bilangan prima, atau S sama dengan bilangan asli, atau bisa saja S sama dengan bilangan cacah. Oke, agar lebih mengerti lagi saya kasih contoh. Himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing adalah binatang, binatang berkaki 4, atau binatang bermamah biak. Asik, Anda tahu bermamah biak itu apa? Mamalia. Diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda atau objek. Himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana dan nokta-nokta untuk menyatakan anggotanya. Baik, berikut contoh dari diagram Venn. Diketahui S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. P sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Dan Q sama dengan 5, 6, 7. Himpunan S sama dengan 0, 1, 2, 4, sampai 9 adalah himpunan semesta. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinotasikan dengan S berada di pojok kiri. Notasi dan anggota himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau kapital. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan kurung kurawal. Contohnya yang pertama, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Sehingga A sama dengan dalam kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu yang kedua, P adalah himpunan huruf-huruf vokal, sehingga P sama dengan dalam kurung kurawal A, I, U, E, dan O. Lalu, menyatakan suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan kata-kata. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis P sama dengan dalam kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis P sama dengan dalam kurung kurawal X lebih besar daripada 10, X lebih kecil daripada 40, di mana X adalah bilangan prima. Lalu yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis P sama dengan dalam kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Contohnya diketahui K sama dengan 1, 2, dan 3. Tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai A 1 anggota, B 2 anggota, C 3 anggota. Jawab, himpunan bagian K yang mempunyai 1 anggota adalah dalam kurung kurawal 1, dalam kurung kurawal 2, dan dalam kurung kurawal 3. B. Himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota adalah dalam kurung kurawal 1, 2,
dalam kurung kurawal 13 dan dalam kurung kurawal 23. C. Himpunan bagian K yang mempunyai 3 anggota adalah dalam kurung kurawal 1, 2, dan 3. Selanjutnya menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2N. Dengan N banyaknya anggota himpunan tersebut. Banyaknya himpunan bagian adalah himpunan kuasa. Contohnya himpunan bagian dari dalam kurung kurawal A, B, C, dan D yang mempunyai 0 anggota ada 1, yaitu himpunan kosong. 1 anggota ada 4, yaitu dalam kurung kurawal A, dalam kurung kurawal B, dalam kurung kurawal C, dalam kurung kurawal D. 2 anggota 6, yaitu dalam kurung kurawal AB, dalam kurung kurawal AC, dalam kurung kurawal AD, dalam kurung kurawal BC, dalam kurung kurawal BD, dan dalam kurung kurawal CD. 3 anggota ada 4, yaitu dalam kurung kurawal ABC, dalam kurung kurawal ABD, dalam kurung kurawal ACD, dalam kurung kurawal BCD. 4 anggota ada 1, yaitu dalam kurung kurawal A, B, C, dan D. Berikutnya inklusi dan eksklusi. Merupakan peluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif dan kombinatorika. Misalkan dalam diagram Venn berikut. Notasi berturut-turut menyatakan banyaknya anggota himpunan dan penjumlahan menghitung banyaknya anggota. Tangan banyaknya anggota yang terdapat dalam membuat banyaknya anggota dihitung tepat sekali dengan demikian. Khusus untuk 3 himpunan, prinsip inklusi dan eksklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. Khusus untuk 4 himpunan, prinsip inklusi dan eksklusi menjamin berlakunya hubungan sebagai berikut. Dan secara umum, prinsip eksklusi dan inklusi untuk himpunan hingga adalah sebagai berikut. Berikut adalah pembahasan dan contoh-contoh soal. Sekian dari kami dan terima kasih telah menyaksikan.